Di Subang itu baru kemarin hari Jumat digusur semuanya, Pak. Kita harus menggunakan hati nurani, Pak. Seluruh dewan ini yang dibawa dari hasil reses tidak masuk ke dalam tong sampah. Salam ngopi, salam suruput pokoknya mah guys. Panasnya suasana ruang rapat DPRD ya. Fraksi PDIP melontarkan kritik pedas kepada Kang Deddy Mulyadi. Mereka menyebut kebijakan Kang Deddy ini menyeleneh dan tidak masuk akal. Saling sindir, saling balas argumen, bahkan suasana sempat memanas. Apakah sebenarnya yang membuat DPRD sampai segitunya menyerang Kang Deddy? Coba kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Gak usah lama-lama juga. Kita lihat langsung ya argumen-argumen yang dilontarkan oleh DPRD PDIP ke Kang Deddy Mulyadi. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semua anggota fraksi partai PDIP di DPRD keras kritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan mereka menganggap Bapak Aing tidak punya hati nurani dan tebang pilih. Gimana menurut kalian ya? Kita simak dulu videonya nih. Pak Sekda, kita harus makin peka lagi, Pak. Contohnya yang tadi sudah dicontohkan di Subang, itu baru kemarin hari Jumat digusur semuanya, Pak. Kita harus menggunakan hati nurani, Pak. Kenapa saya bilang harus menggunakan hati nurani? Jika ini mereka digusur, mereka harus kemana jualannya? Yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dan kawan-kawannya, perangkatnya itu akan relokasi. Sedangkan sampai detik ini, saya di Banggar, di komisi, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar anggaran yang akan diberikan untuk relokasi itu. Ini mereka harus direlokasi kemana? Ini hati nuraninya kemana, Pak? Hari Jumat kemarin, kami DPRD Provinsi sering menerima aduan, masukan terkait kebijakan atau langkah dari pemerintah provinsi terkait alih fungsi lahan dan penertiban bangunan liar. Dari masukan-masukan tadi, dari aspirasi tadi, seringkali menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut tebang pilih. Ada satu sisi bangunan liar dihabisin, tapi ada bangunan megah padahal berdekatan itu dibiarkan. Contohnya itu di daerah Subang, di Cagak gitu loh. Jadi Menurut kalian gimana tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, yang banyak menggusur bangunan liar? Tapi saya mau tanya lagi, siapa yang salah ya membangun hak milik negara? Ya. Tapi biasanya untuk Kang Deddy Mulyadi biasanya suka ada solusi ya. Jadi jangan cepat mengesimpulkan ya. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi dapat satu solusi ya. Biasanya Kang Deddy Mulyadi kalau tidak membangunkan ruko di tempat yang lain, Kang Deddy Mulyadi biasanya suka memberi uang untuk menyewa di toko-toko lain. Atau tidak gitu, biasanya tempat tersebut suka diperbaiki. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya? Kalau saya sih setuju ya, yang penting masyarakat bisa selalu teratasi tiap masalahnya ya. Kang Deddy Mulyadi itu mengambil tindakan selalu berpikir panjang ya, dampak untuk masyarakat luas ya. Jadi bukan memikirkan untuk kepentingan pribadi. seolah-olah promosi perusahaan tertentu gitu loh. Nah, maksud kami ini kalau dibiarkan ini berbahaya, pimpinan. Jadi mana saya melihat, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa pendidikan swasta ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kami melihat bahwa pengabaian terhadap keberlangsungan sekolah swasta sama saja dengan mengabaikan hak pendidikan masyarakat.
Kritik dan saran kalian coba tulis di kolom komentar ya. Gimana tanggapan kalian tentang video ini? Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. DPR sindir Di depan Kang Deddy Mulyadi, anggota DPRD Jabar, singgung ada gubernur maunya dipanggil raja. Ini yang viral kemarin ya. DPR lagi. Gimana nih tanggapan kalian tentang DPRD yang ada di Indonesia ini ya? Yang bisanya cuma mengkritik gubernur yang baik hati ya, yang kepemimpinannya itu sudah jelas. Bukti nyatanya ada ya. Deddy Mulyadi katanya gubernur yang tidak mau dipanggil gubernur, maunya dipanggil raja. Kebijakannya tentang sekolah juga disindir-sindir oleh DPR ini. Nah, pertanyaannya, gimana rakyat Jawa Barat puas nggak punya gubernur Kang Deddy? Puas nggak dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy? Sementara Anda sebagai DPR, apa yang sudah Anda perbuat untuk rakyat? Atau hanya ngomong-ngomong mengomentari gubernur yang sedang bekerja? Nah, gimana pendapat teman-teman? DPR sih. Gimana ya? Menurut kalian apa gunanya DPRD yang ada di Indonesia? Apakah mereka sudah bekerja untuk rakyat atau tidak? Coba bandingkan ya kinerja DPRD dan kinerja Gubernur Jawa Barat. Coba kalian bisa memilih dan memilah ya. Coba tulis di kolom komentar kritik dan saran kalian ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Kebijakan KDM masuk sekolah 6:30 ganggu jadwal ngaji. Kita lihat ya. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB Aceng Malki mengkritis kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi KDM terkait masuk sekolah pukul 6.30. Aceng bilang kebijakan masuk sekolah lebih dini tersebut membuat siswa yang muslim yang sebelumnya punya waktu untuk ngaji setelah sholat subuh kini tidak lagi punya waktu karena harus segera bersiap-siap ke sekolah. Selain itu, Aceng juga bilang bahwa kebijakan tersebut membahayakan siswa karena harus berangkat sekolah ketika hari masih gelap. Aceng mengklaim sudah ada kasus siswa di Garut dibegal karena berangkat sekolah saat hari masih gelap. Kritikan itu disampaikan Aceng setelah acara rapat paripurna penyampaian nota pengantar gubernur tentang APBD perubahan tahun 2025 di DPRD Jabar. DPRD lagi ya. Gimana nih menurut kalian ya? Kita tonton dulu video. Ini datang dari para sesepuh pesantren yang merasa kemudian istilahnya merasa keberatan dengan masuknya sekolah Subang. Anggota DPRD Jabar. Ya. Jadwal ngaji tidak ada, jadwal untuk persiapan dan yang itu pernah terjadi Alhamdulillah di daerah PY, di daerah pemilihan ada siswa yang dibegal karena dalam rumahnya hari pergi jam 5 sampai sekolah harus setengah 7, di mana tidak boleh pakai motor, harus jalan kaki. Mereka siapa lihat Pak banyak motor, akhirnya tetangga itu menyiapkan rapat berbagai motor. Dan ini mohon untuk pertimbangan tidak hanya di komisi, karena saya sudah dibicarakan di komisi, di tingkat pimpinan masuk sekolah setengah 7 dan tidak boleh membawa motor. Juga ini adalah mengganggu proses naik suhu bagi masyarakat yang suka ngaji. Saya tidak mau mengomentari video ini. Kalian bisa mengomentari sendiri di bawah ya. Coba kritik dan saran dipersilahkan ya tentang video Aceng ini ya di rapat DPRD. Sekarang DPRD lagi viral ya. Aduh, viral lagi ini. Lemun viralnya kebaikannya. Kita lanjut lagi. DPRD Jabar tegur gubernur jangan janji di medsos. Menurut kalian gimana nih ya? Kita baca dulu. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, anggota DPRD Jabar Ipik Taufik Ismail mengingatkan Gubernur Deddy Mulyadi agar bijak dalam membuat janji kepada masyarakat di media sosial. Menurutnya janji membangun 1.000 rumah apung di Kabupaten Karawang ternyata hanya realisasi 10 unit saja. Itu pun bersumber dari dana CSR PT Eiger. Menurut kalian gimana?
Tulis ya. Langsung substansi ya Pak ya. Ismail, DPRD Jabar tegur terkait 1000 rumah panggung di Kabupaten Karawang. Waktu itu di Karawang kan ada banjir. Pak Gubernur menjanjikan bahwa akan membuat rumah panggung 1000 rumah di Kabupaten Karawang. Tapi pada kenyataannya berkurang dan terrealisasi hanya 10 rumah. Itu pun dari CSR PT Eger, bukan dari APBD. Jadi saya memohon komunikasi seperti ini ya, ketika emang ada solusi, saya meminta jangan langsung dipublish di media sosial bahwa akan menjanjikan sekian, contohnya di Karawang kayak gitu. Dan sekarang realisasinya hanya 10 rumah. Itu pun dari ukuran tadinya 8x8 ke 6x6 yang terjadi cuma 4x6, dan itu hanya 10 rumah. Jadi mohon hal-hal seperti itu ke depan kita sebagai DPRD Dapil banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu aja tambahnya dari fraksi kedua. Terima kasih. Bu Ina, lanjut. Asli nih, DPRD ya dari kemarin lagi viral terus ya. Kritikannya di Mulyadi langsung melesat tuh DPRD. Bukan meningkat kebaikannya, tapi dikritik pedas oleh pendukung Kang Deddy Mulyadi atas keburukannya ya. Gimana nih menurut kalian tentang DPRD sekarang ya yang terus mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Coba kalian bisa menyimpulkan, kalian bisa berkomentar di bawah ya. Kritik dan saran dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut, hari ini Haji Aceng Malki Mimar. Ini yang tadi kayaknya ya. Anggota Dewan DPRD Provinsi dari fraksi PKB. PKB lagi nih, PDI sama PKB lagi rame ini ya. Mengkritis kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah mengganggu jadwal ngaji tidak ada karena semua melihat kebijakan. Masukan ini datang dari sesepuh pesantren di beberapa kabupaten. Kita lihat videonya ya. Saya Aceng Malki dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama, setelah reses kemarin, ada sedikit kegundahan hati di dalam saya. Ketika saya awal pertama adalah disumpah, semua juga disumpah dengan menggunakan nama Al-Quran kalau bagi yang beragama Islam. Demi Allah, salah satu baitnya adalah saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Teringat, sumpah itu adalah sumpah yang akan dibawa saya sampai ke akhirat. Sampai hari ini, aspirasi yang telah masuk, diperjuangkan, dibawa kemana? Hanya menjadikan catatan, hanya menjadikan angin lalu. Ketika saya sidang komisi atau rapat komisi menyampaikan aspirasi, semuanya tidak ada, Pak. Tidak ada mekanisme. Semuanya tergantung terhadap pimpinan, semuanya tergantung terhadap Pak Gubernur. Kepala dinas tidak ada yang bisa memberikan pintu ruang untuk kami memasukkan aspirasi. Sedangkan saya pernah melihat pidatonya atau sambutannya Menteri Dalam Negeri bahwa aspirasi Perdapil itu adalah wajib diperjuangkan dan berhak untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan itu adalah ketika dibawa keluar dapil. Kalau dapil sendiri, aspirasinya itu adalah ada undang-undang dan ada payung hukumnya. Untuk itu, menurut kalian nih, gimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi atas anak-anak sekolah harus 6:30 masuk sekolah? Tanggapan kalian sebagai orang tua nih gimana? Apakah bagus atau apakah tidak ya? Coba kritik dan saran dipersilahkan. Biasa di mana, Mang? Di kolom komentar ya. Coba tulis di kolom komentar kritik kalian ya. itu kepada pimpinan, kepada DPRD Provinsi Jawa Barat agar membuat mekanisme bagaimana aturan mainnya, bagaimana undang-undangnya, bagaimana peraturan atau apapun itu, bagaimana aspirasi dari seluruh dewan ini yang dibawa dari hasil reses tidak masuk ke dalam tong sampah.
Setuju nggak? Nah, tidak menjadi tong sampah, dan ini adalah kewajiban kita. Bapak-bapak juga sama yang berada di depan ini adalah disumpah. Bagaimana nanti di hadapan Allah sumpah kita tidak dilaksanakan? Minimal diperjuangkan dulu, minimal diteriakan dulu. Ini hasil reses dibawa kemana? Tidak ada penyampaian tempat anggota dewan di seluruh anggota ini. Kemana dibawanya, kemana? Ke dinas kah? Ke gubernur kah? Ke wakil gubernur kah? Kemana aspirasi yang diterima dari reses ini? Coba saya mau jawab dari pimpinan. Dikemanakan ini reses? Hasil reses dikemanakan? Dan pertanggungjawaban ke masyarakat bisalah didinamobokan. Bisalah, ini belum waktunya, ini belum dibuka 2025, belum masih dewan yang lama bagi saya. Tapi di hadapan Allah bagaimana? Ini yang harus Pak Iwan, Pak Buki, bagaimana membawa aspirasi kami, membawa sumpah kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Rakyat diwakili berarti rakyat perdapilnya. Yang kedua adalah ini datang dari para sesepuh pesantren yang merasa kerugian, istilahnya merasa keberatan dengan masuknya sekolah 6:30. Jadwal ngaji tidak ada, jadwal untuk persiapan bagi yang jauh. Malah di Garut pernah terjadi, walaupun tidak viral, di daerah Pakenjeng, di daerah pemulihan, ada siswa yang dibega karena dari rumahnya harus pergi jam 5 subuh sampai sekolah harus 6:30. Kenapa nggak bisa di mana tidak boleh memakai motor, harus jalan kaki. Dan ini banyak diakali, banyak motor. Akhirnya tetangga-tetangga SMA negeri itu menyiapkan lapak parkir motor. Dan ini mohon untuk pertimbangan tidak hanya di komisi, karena saya sudah dibicarakan di komisi, di tingkat pimpinan, masuk sekolah 6:30 dan tidak boleh membawa motor. Juga ini adalah mengganggu proses ngaji subuh bagi masyarakat yang suka ngaji di surau-surau, di musola. Bagaimana pendidikan karakternya, pendidikan agamanya, sehingga semua pendidikan karakter dipasrahkan kepada sekolah negeri, kepada sekolah formal. Dan ini pesantren juga akhirnya jadi membatasi setelah subuh tidak ada jadwal ngaji. Setelah di surau-surau itu setelah subuh tidak ada jadwal ngaji, apalagi kalau sekolahnya jauh dari pesantren atau jauh dari rumahnya. Sekian, terima kasih. Allah. Gimana nih menurut kalian ya untuk kritik dari Haji Aceng Malki Nimaria ini dari PKB? Gimana menurut kalian? Kritik dan saran dipersilahkan nih kolom komentar ya. Kalian bisa menangkap kemana ini tujuannya ya. Tulis aja di kolom komentar. Kemarin beberapa, lanjut lagi video selanjutnya. Anggota DPRD Jabar bertanya ke KDM soal anggaran. Sudah anggaran lagi ya? Pak, mungkin minggu yang lalu datang warga-warga Dawan terkait penggusuran yang memang kemarin ramai, dan tadi pun baru dapat laporan ternyata hari ini beberapa diberikan santunan, katanya santunan atau apalah itu, kerohiman untuk mengganti mungkin biaya pindah atau menyewa rumahnya, menyewa rumah kembali gitu. Tadi sempat ada laporan seperti itu. Kang Bayu, dengan yang saya dengar sih, jadi kerohiman ini ada yang dikasih 5 juta, ada yang dikasih 10 juta. Menurut Kang Bayu layak nggak sih sampai itu pembongkaran sampai itu kan nilai bangunannya saja menurut saya lebih dari itu menurut saya. Itu akan kita dalami. Kita pun masih bertanya-tanya ini anggaran dari mana? Apakah dari APBDK atau dari mana? Nah, itu kita juga masih mendalami seperti apa, karena kita belum ada kejelasan, belum ada laporan. Bahkan yang dipindah-pindahkan anggarannya itu kan kita juga tadi yang ketua saya katakan ada perpindahan sampai 5 perubahan ke-5 parsial ke-5. Tapi kita baru menerima sampai ke-3, belum sampai ke-5 ini. Nah, ini yang masih kita dalami ya. Contohnya tadi kerohiman itu dari mana, kita juga patut
perlu untuk mempertanyakan. Apakah tadi ada yang bilang CSR dari BJB, itu belum bisa saya pastikan. Karena baru isu dari lapangan, karena kita baru dengar barusan. Nanti pasti akan kita dalami. Yang pasti memang teman-teman ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menggiring bahwa teman-teman ini yang tadi digusur itu menempati tempat negara, menyerobot lahan negara. Janganlah begitu. Kita kan harus tetap memikirkan mereka yang tadinya mencari makan, mencari penghasilan dari situ. Gitu. Kemarin beberapa kita baca komentarnya ya. Kalau cari kesalahan gubernur anggota DPRD, ono itu paling jago undang orang yang bersangkutan, tapi ono pelongo, bener kan? Dari tadi kalian lihat gak ono berbicara? Enggak ya. Si Ono Sorono lagi nyari celah untuk menjatuhkan Bapak Aing, bener ya. Kesempatan cari panggung. Kenapa si Ono melongo aja? Manggeus untung diberi 5 juta oge, pan eta warga ngabangun di tanah negara, ngerti teu aya Ari Amang, bener ya, tanah negara itu nggak boleh dibangun ya, udah untung dikasih kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya, uang kebijakan 5 juta nih ya. Aduh, makin hari makin memanas ya. DPRD terus serang kinerja Bapak Aing kayak Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapan kalian tentang DPRD yang nyerang tiap harinya ke Kang Deddy Mulyadi? Coba kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kalian bisa memilih dan memilah mana yang baik atau yang enggak ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya.